Shalom. Shalom. Katakan sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat semua yang ada di rumah dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Pada pagi hari ini kita masuki minggu kedua di bulan Juni. Kita mau beribadah walaupun masih dalam kondisi seperti ini, tapi kita yakin hadirat Tuhan selalu ada bersama kita dimanapun kita berada. Bapak, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami Tuhan satu dalam komunitas fellowship ini ya Bapak. Dimanapun kami berada Tuhan, walaupun kami terpisah-pisah secara fisik Tuhan, tapi kami satu dalam doa ya Yesus. Kami mau memasuki ibadah ini Tuhan, kami membuka ibadah ini Tuhan hanya dalam nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku,
hadirat. Mari sembah Dia. Haleluya. Menikmati
Tuhan, ini kerinduan kami ya Bapa. Biar kami selalu setia Tuhan. Biar kami selalu diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu ada nikmat Tuhan. Ada anugerah Tuhan. Ada sukacita ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami sudah siap Tuhan. Menyembah Engkau Tuhan. Memuji Engkau Tuhan. Mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Yang sudah siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom. Semua jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Hanya Tuhan saja yang siap girangkan kita. Amin. Yang percaya boleh lambaikan kedua tangannya. Sebab Tuhan, Dia girangkan hatiku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita masuk gerbangnya Tuhan bersama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Tuhan girangkan kami. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Di rumah kami Tuhan masing-masing. Tuhan lembutkan hati kami Tuhan dalam penyembahan. Lembutkan hati kami Tuhan dalam memuji Engkau. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa,
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Nyatakan syukur-Mu, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, sekali lagi kita katakan hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. katakan yang ku nampak. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Beri pujian bagi Tuhan Yesus. Beri pujian bagi Tuhan Yesus. Beri pujian bagi Tuhan Yesus.
Mari sembah Dia, mari agungkan, mari muliakan, mari tinggikan, mari agungkan Dia. Kami rindu hadirat-Mu terus memenuhi kami, Bapa. Karena kami tahu ketika hadirat-Mu memenuhi kami, maka kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Nyata kuasa-Mu dalam seluruh aspek hidup kami. Amin. Sehingga ketika hadirat-Mu memenuhi kami, perkara-perkara besar pasti akan terjadi. Amin. Pagi ini kami rasakan Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Di keluarga kami, di tempat di mana kami melakukan streaming live pada saat ini. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti kerjakan perkara-perkara yang besar. Kan tuh pagi ini kami yakin yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Yang susah Tuhan hiburkan. Segala masalah Tuhan selesaikan. Amin. Bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan telah berikan bagi setiap kami umat-Mu. Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan pagi ini kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, sebelum kami dengar firman-Mu, Tuhan urapi hati, telinga dan pikiran kami. Karena hati kami menjadi hati seorang murid, telinga kami telinga seorang murid. Yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan. Agar dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirman-Lah. Karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Yesus di rumah kita masing-masing. Karena kita tahu Yesus ada di rumah kita masing-masing. Amin. Kita bersyukur dan berterima kasih pagi ini kembali kita berjumpa melalui live streaming ini. Saya percaya kita semuanya tetap bersuka cita walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita belum berkumpul di gereja beribadah semacam ini oleh karena virus ini belum selesai Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun pemerintah telah membuat aturan relaksasi ibadah, artinya telah dibolehkan beribadah di gereja dengan bermacam-macam persyaratan yang sangat ketat. Saya sampaikan kepada kita bahwa virusnya belum pergi. Virusnya masih ada. Dan karena itu kalau kita lihat setiap hari keterangan pemerintah, jumlah yang terpapar itu belum berkurang Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita berterima kasih untuk perhatian pemerintah terhadap relaksasi rumah ibadah. Tetapi sebelum kita memulai ibadah di gereja Bapak Ibu sekalian perlu kita lakukan persiapan-persiapan yang sangat ketat. Supaya tidak terjadi gelombang kedua penularan dari COVID ini oleh karena berkumpulnya banyak orang di gereja. Minggu lalu kita dengar di Surabaya beberapa gereja dan rumah ibadah telah melaksanakan ibadah tetapi akhirnya ditutup kembali oleh karena di beberapa gereja dan rumah ibadah lain itu terjadi penyebaran baru Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya kemudian rumah-rumah ibadah tersebut kembali ditutup supaya tidak menjadi pusat-pusat penularan.
Kita juga mendengar minggu lalu salah satu gereja di Batam mereka latihan untuk streaming live seperti ini, tetapi ternyata ada satu yang sudah terpapar, akhirnya menulari lebih dari 37 orang dari satu yang tertular itu. Karena itu walaupun pemerintah telah melakukan relaksasi rumah ibadah dan juga tempat-tempat lain, jangan saudara berpikir bahwa virusnya sudah selesai. Belum selesai. Virusnya masih tetap banyak dan karena itu kita masih harus tetap disiplin untuk melakukan protokoler pemerintah Bapak Ibu sekalian dalam berhadapan dengan virus ini. Saudara tetap dianjurkan tinggal di rumah, kalau terpaksa sekali harus meninggalkan rumah, harus tetap menggunakan masker saudara, lalu harus tetap cuci tangan, tetap menjaga jarak supaya kita tidak terpapar oleh karena virus ini sehingga kita sehat dan bisa melewati pandemi dengan baik dan tetap diberkati dan ditolong oleh Tuhan, amin. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Nah hari ini saya kembali akan sampaikan kepada kita firman Tuhan yang saya beri judul mempertahankan kehadiran Tuhan. Mempertahankan kehadiran Tuhan. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada kita firman Tuhan tentang kuasa Roh Kudus atau power of the Holy Spirit, di mana ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, minggu lalu saya sudah sampaikan kepada kita, maka ada 3 kuasa atau dampak kehadirannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan diberi kuasa untuk menjadi saksi. Yang kedua, kita diberi kuasa untuk melakukan mujizat sehingga melalui kita akan terjadi mujizat di mana yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terbeban akan dibebaskan sehingga mereka mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Lalu yang ketiga saya sampaikan kepada kita, kita akan dimampukan melewati kompleksitas kehidupan karena Alkitab berkata ketika Roh Kudus hadir maka Dia akan mengajar kita melakukan segala sesuatu. Nah, karena pentingnya kehadiran Roh Kudus ini, maka kita harus mempertahankan kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari. Maka kita harus mempertahankan kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab. Kita akan baca 2 Samuel pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. 2 Samuel pasal 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman ini berkisah tentang tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem. Tetapi tidak mungkin kita bacakan ke-23 ayat ini pada hari ini. Tapi nanti saudara bisa baca itu di rumah. Cukup kita baca saja ayatnya yang ke-15 dari 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu lihat di Alkitab masing-masing atau lihat di handphone masing-masing atau lihat di screen yang ada di belakang saya ini. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran 2, 3. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Saya baca sekali lagi, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Nah Bapak Ibu sekalian, Mazmur, saya ulangi, 2 Samuel pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23 ini berkisah tentang bagaimana Daud membawa
tabut perjanjian dari rumah Obed Edom menuju kota Yerusalem. Pada waktu itu Daud baru saja dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel. Dia baru saja memindahkan ibu kota Yerusalem, ibu kota Israel ke kota Yerusalem. Dan dia juga baru saja mempertahankan Yerusalem dari serangan orang Filistin pada saat itu. Daud tidak merasa cukup atau merasa puas dengan prestasi yang telah diraihnya, yaitu menjadi raja atas orang Israel, mengembalikan ibu kota Israel ke Yerusalem, dan mengalahkan orang Filistin pada saat itu. Ada satu hal yang Daud rindukan, ialah mengembalikan tabut perjanjian yang adalah merupakan lambang kehadiran Tuhan ke tempat yang semestinya setelah 20 tahun tabut itu berada di bawah penguasaan orang Filistin. 20 tahun tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Dan walaupun tabut sudah dikembalikan oleh orang Filistin, tetapi tabut itu hanya dibiarkan tinggal atau ditempatkan di salah satu rumah di pinggiran kota Yerusalem. Daud yang kita kenal adalah orang yang sangat intim dan sangat akrab dengan Tuhan. Sangat memahami pentingnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah Israel. Pentingnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Itu sebabnya Daud berusaha untuk membawa kembali tabut itu ke Yerusalem. Ke pusat kota, pusat pemerintahan pada saat itu. Maka dirancanglah seperti yang kita baca ini suatu saat di mana Daud mengembalikan tabut perjanjian dari pinggir kota Yerusalem untuk dibawa ke pusat kota Yerusalem. Dan dalam ayat ini kita baca dengan seksama, Daud mengekspresikan rasa syukurnya. Daud mengekspresikan rasa sukacitanya. Dalam ayat 14 dikatakan di sana, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Berbaju efod dari kain lenan. Daud saat itu tidak mempertimbangkan apakah orang akan mentertawakan dia ketika dia menari-nari atau tidak. Apakah orang akan menganggap rendah Daud kalau dia menari-nari bersama dengan rakyat jelata atau tidak? Daud sama sekali tidak mempertimbangkan itu. Kenapa? Karena bagi Daud yang terpenting adalah bagaimana hadirat Tuhan memenuhi bangsanya. Bagaimana hadirat Tuhan memenuhi kotanya. Bagaimana hadirat Tuhan memenuhi kehidupannya. Dia mengekspresikan kegembiraannya yang luar biasa pada saat itu. Dikatakan di sana. Dengan menari-nari. Alkitab katakan tidak hanya itu. Setiap 6 langkah Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Sebagai tanda ekspresinya, rasa syukurnya terhadap apa? Kembalinya tabut Allah dari rumah Obed Edom
ke pusat pemerintahan pada saat itu. Karena kita mengatakan bahwa kala tabut perjanjian ada di tangan musuh, maka orang Israel selalu mengalami kekalahan dan kekalahan. Namun ketika tabut perjanjian kembali di tangan orang Israel, maka mereka mengalami pemulihan dan pemulihan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita bahwa ini adalah gambaran yang harus engkau fahami. Inilah gambaran yang harus saya fahami. Inilah gambaran yang harus kita fahami bahwa ketika tabut Allah, ketika kehadiran Tuhan, ketika hadirat Tuhan memenuhi kehidupan saudara, maka saudara akan merasakan kemenangan dan kemenangan dalam hidupmu. Amin. Saudara, saya ingin kita merenung sejenak. Mungkin kau selama ini berpikir bahwa, kenapa ya kami selama ini rajin ke gereja, rajin beribadah, tapi kok kami mengalami berbagai kesulitan, berbagai kekalahan, berbagai penyakit, berbagai kerugian. Kalau engkau sedang bertanya-tanya semacam ini, mungkin pengalaman orang Israel ini harus menjadi perenungan bagi saudara. Jangan-jangan selama ini tabut Allah kau biarkan terbengkalai. Jangan-jangan selama ini tabut Allah kau biarkan terbengkalai. Mungkin kau beribadah setiap minggu secara formal. Mungkin kau berdoa tiap hari secara formal. Tapi tidak ada keintiman dengan Tuhan. Sama seperti orang Israel. Orang Israel sampai masa Daud membawa kembali tabut Allah ini, mereka juga beribadah kepada Tuhan secara formal. Tapi kenapa mereka mengalami kelemahan dan kekalahan? Karena mereka mengabaikan kehadiran Tuhan dengan membiarkan tabut Allah tersia-siakan di pinggir kota sana. Hari ini Tuhan ingin engkau introspeksi diri. Tuhan ingin saya introspeksi diri. Jangan-jangan tabut Allah, kehadiran Tuhan telah tersia-siakan selama ini. Kau terlalu fokus kepada kesulitanmu. Kau terlalu fokus kepada persoalanmu. Kau terlalu fokus terhadap kesulitanmu. Sehingga Tuhan terabaikan. Sebabnya hari ini melalui firman ini, Tuhan ingin kita kembali mempertahankan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bawa kembali tabut itu ke rumahmu. Bawa kembali tabut itu ke dalam kehidupanmu. Bawa kembali tabut itu ke kantormu. Izinkan tabut itu berada dalam sentral kehidupan saudara. Izinkan kehadiran Tuhan menjadi sesuatu yang dominan dalam hidup saudara. Izinkan tabut Tuhan menjadi sesuatu yang dominan dalam hidup saudara. Izinkan hadiratnya memenuhi engkau. Kau akan alami kuasa Tuhan. Saya mau katakan kepadamu, dari ini sudah berkali-kali saya katakan. Kau tidak bisa memenangkan pertarungan menghadap pandemi ini. Ini terlalu sulit, terlalu berat.
Dan sekarang yang menjadi persoalan bukan hanya sekedar COVID-nya, tapi dampak ekonominya juga sudah dirasakan oleh banyak orang. Itu sebabnya pemerintah harus melonggarkan, melakukan apa yang namanya new normal. Sekali lagi saya bilang kepada kita, new normal bukan karena virusnya sudah hilang, belum. New normal hanyalah melonggarkan kegiatan ekonomi, kegiatan masyarakat, dengan harapan supaya apa? Roda ekonomi kembali berjalan. Karena kalau roda ekonomi tidak berjalan, maka rakyat akan lapar. Kalau rakyat akan lapar, maka akan terjadi gejolak sosial. Kita sudah lihat gejolak sosial di Amerika, di berbagai belahan dunia. Indonesia tentu tidak mengharapkan itu terjadi. Makanya dilakukan new normal. Artinya melonggarkan kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat. Supaya ekonomi tidak mati. Kalau ekonomi mati maka rakyat juga mati. Tapi dalam kondisi seperti ini tetap harus sadar. Virusnya masih ada dan masih banyak. Dan akan terus ada. Sampai ditemukan obat untuk membunuh virus itu. Dalam kondisi seperti itu, hanya kekuatan Tuhan yang bisa menjaga engkau, yang bisa menjaga saya dan bisa menjaga kita. Karena itu kita perlu minta hadirat Tuhan selalu menaungi kita. Karena tanpa kehadiran Tuhan, engkau tidak akan kuat. Tanpa kehadiran Tuhan, ibadah tidak akan mendatangkan apa-apa. Tanpa kehadiran Tuhan, usahamu tidak akan berhasil. Tanpa kehadiran Tuhan, rumah tanggamu tidak akan bahagia. Tapi kalau hadirat Tuhan ada, engkau akan kuat. Engkau akan berhasil. Rumah tanggamu bahagia. Karena itu, pertahankan hadirat Tuhan dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan biarkan ada apapun yang menghalangi keintimanmu dengan Tuhan. Biar kau makin intim dengan Tuhan. Rasakan hadiratnya. Rasakan lawatannya. Rasakan jamahannya. Yang terus akan mengurapi, menjamah, dan memberikan kemenangan bagi saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri semuanya, Bapak Ibu sekalian. Mari kita minta agar dicurahkan hadiratnya bagi setiap kita. Rasakan hadiratnya. Rasakan hadiratnya. Rasakan hadiratnya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, amin, kekudusan-Mu Bapa penuh, amin. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Amin. Ulangi lagi hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, yes, amin. Kekudusan-Mu Bapa
menikmati kasih. Aduh, katakan menikmati kasih. Menikmati kasih. Yes. Katakan menikmati kasih. Menikmati kasih. Anugerahmu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Minta hadiratnya memenuhi engkau. Minta hadiratnya memenuhi engkau. Minta hadiratnya memenuhi engkau. Minta hadiratnya memenuhi engkau. Memenuhi rumah tanggamu. Memenuhi anak-anakmu. Memenuhi sesi rumah tanggamu. Sinana nama nama rama nama 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 rama nama ya. Mari minta hadiratnya memenuhi setiap kita. Sinama rama nama nama ya nana nama 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 rama nama. Lawat kami Bapa, lawat kami Yesus, lawat kami Bapa, lawat kami, lawat kami, lawat kami Yesus, lawati kami, urapi kami. Yes. Sida bara mana 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 bara mana mana ya nama Sida bara mana 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 mana. Makasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Amin. Memenuhi setiap keluarga kami. Amin. Memenuhi setiap rumah kami. Amin. Memenuhi gereja kami. Amin. Memenuhi kota kami. Amin. Memenuhi negara kami. Amin. Memenuhi dunia ini sehingga Amin. perkara-perkara besar pasti terjadi bagi dunia ini. Amin. Bagi bangsa kami. Bagi gereja kami. Bagi rumah kami. Bagi pribadi kami lepas pribadi. Karena itu wajar kami memiliki sikap seperti Daud. Membawa kembali tabut itu dalam kehidupan kami. Jangan biarkan apapun yang menghalangi keintiman kami dengan Engkau Bapa. Jangan biarkan dunia merampasnya. Jangan biarkan penderitaan merampasnya. Jangan biarkan kesulitan merampasnya. Biar kami tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami tetap dalam hadirat-Mu. Sehingga kami mengalami kemenangan. Mujizat dan pertolongan Tuhan. Lawat umat-Mu satu persatu di rumah mereka masing-masing Bapa. Lawat umat-Mu di rumah masing-masing. Lawat umat-Mu. Lawat umat-Mu. Lawat umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan mereka. Yang lemah Kau kuatkan mereka. Yang susah Kau hiburkan mereka. Yang kehilangan pengharapan Kau beri pengharapan bagi mereka. Yang takut Kau beri keberanian. Jangan biarkan satupun umat-Mu yang menjadi lemah. Biar mereka semua kuat dalam Engkau. Menjalani hari-hari dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Mujizat dan kuasa Tuhan menjadi bagian kami. Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita, GB Jemaat Permata dan Ujung Menteng. Dan tentu seluruh rekan-rekan yang menyaksikan live ini dimanapun engkau berada.
Tuhan pasti berkati engkau, Tuhan pasti tolong engkau. Dan untuk jemaat Ujung Menteng dan Permata, setelah live ini sharingkan firman di rumah masing-masing sesuai dengan bahan khotbah yang sudah kami kirimkan tadi pagi kepada kita. Bila saudara belum mendapatkannya, minta ke sekretariat gereja. Nanti akan dikirimkan kepada saudara setiap minggu sehingga tidak ada yang terlewatkan dari firman yang kita renungkan setiap minggu melalui streaming ini, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tentu terima kasih kepada jemaat yang memberikan persembahan, baik yang diantarkan secara tunai ke gereja. Saya betul-betul bersyukur, respek kepada jemaat yang sadar betul tanggung jawabnya terhadap pekerjaan Tuhan ini, sehingga banyak di antara jemaat yang walaupun kita tidak komando mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, lalu mengantarkannya secara tunai ke gereja, ataupun yang mentransferkan baik persembahan maupun persepuluhan ke rekening bank kita, baik yang ada di BCA maupun yang ada di BRI. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Kami doakan tentu Tuhan pasti berkati Bapak Ibu sekalian berlipat kali ganda, sehingga saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Juga terima kasih kepada jemaat juga yang memberikan juga persembahan atau donasi untuk dompet peduli Permata yang telah kita lakukan sebanyak 3 kali untuk bagi-bagi sembako atau diakonia kepada jemaat-jemaat yang memerlukan, pengerja-pengerja yang memerlukan, yang telah mentransferkannya melalui rekening bank BRI. Bapak Ibu sekalian, semua kita kelola dengan baik Bapak Ibu sekalian, dan sudah diberikan kepada seluruh jemaat yang sangat memerlukan. Tentu Bapak Ibu sekalian, kita terus doakan supaya terus kita bisa menolong mereka-mereka yang sangat memerlukan. Kita juga berdoa untuk orang tua dari saudara Romian dan mertua dari Denny yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan kemarin di kampung halaman di Tapanuli sana. Saya sempat mendoakan pada masa-masa yang sangat kritis itu melalui video call. Bapak Ibu sekalian, kita doakan supaya orang tua dari Romian ini dihiburkan oleh keluarga besarnya. Saya punya kedekatan dengan keluarga ini Bapak Ibu sekalian karena bapaknya Romian ini adalah dulu asistennya bapak saya. Bapak saya itu tukang Bapak Ibu sekalian. Nah, orang tuanya Romian ini asistennya pada saat mereka sama-sama muda. Saya tahu persis itu. Dan mereka sama-sama melayani juga di GBI Parbotihan, Bapak Ibu sekalian. Dan Romian akhirnya ikut dengan saya dan Denny dengan kita di Bekasi ini. Kita doakan supaya Tuhan hiburkan mereka dan berikan kekuatan kepada mereka. Lalu yang berikutnya kita juga bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa PAUD kita angkatan pertama telah selesai. PAUD pendidikan anak usia dini Permata Kids. Angkatan pertama sudah selesai Bapak Ibu sekalian, dan kita mulai melakukan penerimaan murid baru. Kepada kita sudah di blast flyer untuk penerimaan murid baru PAUD ini. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa teruskan kepada jemaat-jemaat lain supaya kalau ada jemaat anak-anak mereka yang sudah usia PAUD bisa kita didik sehingga sejak anak-anak ini sudah mengenal Tuhan, dididik secara karakter Kristiani sehingga mereka betul bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya ibadah kita tiap minggu berjalan seperti biasa Bapak Ibu sekalian. Hari Rebo ada komsel gabungan. Hari Jumat ada doa pengerja juga masih streaming. Hari Sabtu ada youth Bapak Ibu sekalian, dan minggu pagi ada sekolah minggu. Semua kita ikuti dengan baik seperti layaknya kita beribadah pada hari Minggu supaya
kita semuanya betul-betul diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Pada waktunya nanti kita bisa kembali beribadah di gereja dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa pengumuman. Saya doakan supaya terus kuat, terus sehat dalam Tuhan, menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Kembali kita berdiri, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Yes, kami memuji kebesaran, amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ini ungkapan hati kami di akhir ibadah kami. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang ajaib, Bapa yang luar biasa, yang sudah memberkati kami, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini, karena itu kami minta Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Dan cuma Tuhan angkat tangan-Mu kepada Tuhan, arahkan iman-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa, kasih yang sempurna dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, serta tuntunan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus adalah memimpin, memelihara dan memberkati engkau mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Yang percaya kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.